Alhamdulillah rabbil nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita masuk di akhir surat An-Nisa ayat 171. Mestinya dibaca sampai 174. Ya, tapi saya cukup satu ayat aja insyaallah. Di bukunya ditulis ya, dakwah khusus kepada ahli kitab. Nah, ahli kitab di situ ada dua, Yahudi dan Nasrani. Tetapi di ayat ini khusus kepada orang Nasrani. Kalau sebelumnya kepada Yahudi pada ayat 153 sampai 162. Nah, ayat 171 sampai 173 itu tentang orang Nasrani. Di dalam surat Al-Imran pada bahasan sebelumnya, bahwa orang Islam apabila sudah memahami Al-Baqarah maka dianjurkan agar berdialog dengan ahli kitab. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Nah, diantaranya di sini disebutkan gitu. Saya baca ringkasannya supaya tergambar. 1. Hanya beriman dan menyembah Allah. Nah, jadi di ayat itu juga seperti itu isinya. Imani Allah dan sembah Allah saja. Tidak ada tambahannya. Yang kedua, tidak hulu. Ya, tidak hulu. Hulu artinya berlebih-lebihan. Yang ketiga, tidak berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Nabi berarti pesan tiket neraka. Gimana berdusta atas nama Allah? Kalau nggak tahu hadis itu sahih, antum bilang sahih, maka dianggap berdusta atas nama Nabi. Ya, semua pelajar yang belajar ulumul hadis mesti hafal hadis itu gitu. Ya. Jadi contohnya itu yang harus dihafal. Ya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi yang berdusta atas nama Nabi sama dengan pesan tiket neraka. Yang keempat, Nabi Isa adalah Rasul Allah, hamba Allah, bukan malaikat. Ya. Kaidah beriman masuk surga, menolak ibadah Allah masuk neraka. Jadi kesimpulannya itu. Saya baca yang bawa Quran dibuka Qurannya. Ya. Dan ini agak sulit karena orang Indonesia itu senangnya acara seremoni rame-rame gitu. Kalau mikir belajar itu nggak senang, itu ngantuk. Ya itu, baca ini belajar ini ngantuk. Ya ahlal kitab. Nabi memanggil kepada ahli kitab. Di Quran banyak ungkapan ya ahlal kitab. Langsung dibilang la taghlu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas dalam urusan agama kalian. Larangan ini terhadap kaum Nasrani, ahli kitab. Tapi mestinya kaum muslimin juga seperti itu. Apa artinya gulu? Ya, gulu itu kalau antum ada batas segini, tidak boleh kurang dari
batas, tidak boleh lebih dari batas. Kurang dari batas namanya ifrat. Kurang dari syariat Allah namanya tafrid. Lebih dari batas Allah namanya ifrat. Jadi kalau kurang namanya tafrid, kalau lebih namanya ifrat. Ada wala tusrifu, jangan lebih dari batas. Al-ghulu, melebihi ketentuan. Jadi melebihi ketentuan itu baik itu kurang maupun lebih. Tapi biasanya dipakai yang lebih. Ya. Dalam fikih seperti misalnya ya, suara perempuan. Yang satu mengatakan suara perempuan aurat. Nah, itu juga terlalu. Ada yang mengatakan suara perempuan biasa aja. Nah, itu juga nggak benar. Suara perempuan itu kalau untuk dakwah seperti Aisyah, sahabat-sahabat dulu, perempuan nyampaikan di depan laki-laki biasa aja. Ketemu assalamualaikum biasa aja. Tapi kalau antum seperti cewek sekarang sambil nyanyi ikhda'ul qaul, nah itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau antum salam juga nggak mengucapkan karena aurat, nah itu juga terlalu. Jadi dia ada batasnya gitu. Ya. Nah, batasnya ini kadang-kadang orang banyak tidak jelas. Seperti antum mengeluarkan uang. Ya, yang tahu batasnya antum kalau mengeluarkan uang itu. Kalau antum dikasih uang 300.000 satu bulan, lalu beli baju harganya 700.000, berarti antum gulu. Ya, dia wabtaghi baina dzalika sabi, harus tengah-tengah. Ya, tidak pelit, tidak boros. Nah gitu. Nah dia berinfak. Jadi yang disebut namanya i'tidal, pertengahan. Ya, tidak gulu. Nah ini dibilang ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Nah antum dalam beragama Islam ini jangan tidak gesit, tapi juga jangan terlalu. Pokoknya kalau antum melebihi ini nanti jatuhnya salah. Ya, jatuhnya salah. Ada orang sahabat ngintip sholatnya Nabi, ngintip kehidupan Nabi. Akhir malam-malam ngintip, wah Nabi sholat malam terus katanya. Nah akhirnya ngomong, Nabi dijamin masuk surga. Ya, kita enggak. Mulai hari ini saya mau puasa terus. Hanya gitu. Satunya bilang mulai hari ini saya mau sholat malam terus, enggak tidur-tidur. Yang satu bilangnya apa? Mulai hari ini saya tidak mau kawin. Nabi dengar akhirnya keluar. Siapa tadi yang bilang-bilang kayak gitu? Dimarahin. Ya, bahasanya apa? Saya orang paling takwa di antara kalian, tapi saya puasa dan saya makan. Puasa yang paling bagus adalah selama sebulan 15 hari. Kalau kurang separuhnya 15, 7 hari. Puasa Daud itu dari 30 15. Dari separuhnya 15 Senin Kemis sekitar 7. Kalau antum nggak mau lagi puasa 3 hari, berarti antum sudah muslim. Tapi kalau nggak pernah puasa, tiba-tiba ketemu Ramadan, nah itu dianggap kurang. Walaupun nggak sampai menyalahi agama ya, tapi itu kurang. Karena Nabi minta agar antum berpuasa sebulan itu minimal 3 hari sebagai sistem kehidupan gitu ya. Kalau hukumnya sunnah, kayak sholat malam sunnah, tapi orang munafik tidak pernah sholat malam dengan alasan sunnah. Nah ini ngepol, ya gitu, ya. Ada yang tidak pernah sholat malam, ada yang maunya sholat terus. Nah itu tidak benar tuh. Ya gitu. Ya jangan terlalu. Jadi, antum sedang-sedang saja.
khairul umur awsatuha. Ya, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Orang sekarang bilangnya ekstrim, ya ekstrim. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan teroris, ekstrim kiri sekuler. Dan itu harusnya tetap. Nah, yang repot orang nggak banyak tahu batasan ini, batasan segini banyak kata. Jadi, wala taqulu 'alallahi illal haqq. Ya. Dan jangan mengatakan kepada Allah atau atas nama Allah kecuali dengan yang benar. Mengatakan atas nama Allah, misalnya antum tidak tahu ngomong kata Allah atau antum merubah kata-kata dari Allah. Banyak orang yang tidak tahu itu. Ya, kaum muslimin hari ini dipesan sama Nabi, la tatruni kama atarratin nasara. Jangan puji saya. Ya, yang boleh itu hanya Ustaz Rifki ya. Yang lain tidak boleh. Jangan puji saya seperti orang Nasrani memuji Nabi Isa. Paham maksudnya nih? Sehingga mendudukkan Nabi Isa itu keluar dari hakikatnya, lalu naik. Ya, tolong ya diingat ini. Ada hadis, banyak periwayat mengatakan hadisnya sahih. Tidak di Sahih Bukhari, tapi ada di Adabul Mufrad Bukhari. Ada riwayat Imam Daud, ada riwayat Ahmad. Sahabat datang kepada Nabi, manggilnya macam-macam. Ya Sayyidi, ya Sayyidil Alam, ya Afdalun Nas, dipuji-puji gitu. Walaupun ada kata khairul anam, sebaik-baik makhluk. Nabi dipuji-puji, lalu Nabi menjelaskan, la tarfa'uni, jangan kamu mengangkat saya seperti itu. Jadi sama dengan tadi itu. Kalau tadi la tatruni, jangan puji saya seperti memujinya Nabi Isa. Ya, jangan angkat saya dengan pujian-pujian seperti itu, tapi panggil saya aja adalah Abdullahi wa Rasul. Panggil saja saya ini hamba dan Rasul Allah. Itu sudah gelar paling hebat. Tidak niru-niru mereka. Ya khairun nas, ya gitu. Dipanggil-panggil gitu. Ya, kalau antum ngerti ya. Kalau antum ngerti, antum pelajari artinya semua salawat-salawat yang berkembang, kecuali salawat-salawat itu. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Alladzi tanfariju minhul qura, yang bisa melepaskan segala musibah, bencana, kesedihan. Wa tanhallu bihil uqad, yang bisa melepaskan semua ikatan. Wa tuqda bil hawaid, yang bisa memenuhi semua kebutuhan. Jadi itu banyak redaksinya, itu memposisikan Nabi itu luar biasa. Ya, melampaui batas kemanusiaan. Kalau di Al-Kahfi yang itu baca innama ana basyarun yuha, kelebihannya itu yuha. Cuma sebagian kawan-kawan yang itu mengharamkan atau membid'ahkan yang baca itu. Yang baca lain, ini kan sastra. Ngerti? Ini sastra. Sastra itu harus lebay, sastra itu. Kata syair adalah
akdzabuhu akdzabu. Syair itu semakin dusta semakin sedap. Ya antum kalau ada cewek mujinya jangan biasa-biasa aja. Oh kasihku tak ada yang lain di hatiku, hanya dirimu. Nah itu kalau diartikan letterlek itu namanya syirik. Tak ada yang lain di hatiku, hanya dirimu. Syirik. Sampai nggak ada Tuhan, nggak ada Muhammad, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Bukan, ini bahasa lebay gitu. Nah itu problemnya ya, problemnya. Antum kalau baca berjanji itu berjanji ya, Nabi Muhammad kepalamu di langit, kakimu di bumi. Wah gambarnya kayak apa itu? Big apa? Fantastic Four, kayak Fantastic Four, wah panjang gitu. Tapi bahasa sastra gitu, sastranya itu. Ya jadi seperti itu. Yang satunya sastra, yang satunya pakai bahasa akidah. Nah, gimana mendudukkannya? Sehingga bertengkar di sini. Ya cukup antum pahami, tidak perlu menegur dengan keras, cukup antum nggak usah lakukan. Ya gitu. Ya ini disebut hulu. Di antara yang paling hulu tuh laula nur Muhammad itu. Sekiranya bukan cahaya Nabi Muhammad ma khalaqas samawati wal ard. Niscaya langit dan bumi tidak dibuat. Antum kalau cari hadis Nur Muhammad itu cahaya Nabi Muhammad. Nah, begini ya. Ada dua di dunia Islam yang nantinya akan bertolak belakang. Ada tokoh-tokoh yang pujiannya terlalu berlebihan. Yang pertama, antum kenali orang tersebut di buku sirah. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang di Indonesia kalau antum lewat depan madrasahnya diampuni dosanya. Ya. Yang nyampaikan orang Surabaya asal malam. Karena kita punya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau dibaca di buku sirah, di buku tarikh, namanya biografi bahasa Indonesia, itu biasa aja. Tapi kalau antum dibaca di buku manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, wah itu tempatnya tuh sangat waliullah. Yang isinya itu mukjizat-mukjizat. Isinya itu. Nah itu di Indonesia namanya hagiografi. Bukan biografi tapi hagiografi. Bahasa Arabnya manaqib. Isinya sanjungan pujian terhadap kelebihan dan kehebatan seorang tokoh. Ya, saya ingin mengatakan la taglu fi dinikum. Gulu ada yang sifatnya pujian, gulu ada yang sifatnya perbuatan. Ya, jadi seperti itu. Ya, di antara gulunya adalah innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi katakan Nabi Isa itu Rasulullah. Nah ini sejak zaman Nabi atau sejak Nabi Isa lahir itu sudah ada dua pendapat yang ekstrim. Ya, begitu Nabi Isa lahir, ya antum harus mengatakan Nabi Isa itu bin Maryam. Isa bin Maryam. Kalau di Injil ada Nabi Isa itu ada silsilah Yesus Kristus, kan antik. Tuhan tapi ada silsilahnya. Ada yang bapaknya tuh Yusuf Najjar, siapa gitu bapaknya nanti. Yang itu kalau buka di Injil ada silsilah Yesus Kristus. Ada silsilahnya. Nah, di Quran tidak ada. Nabi Isa langsung dibilang Isa ibnu Maryam.
Nabi Isa itu adalah anaknya Maryam. Dinisbatkan kepada perempuan satu-satunya. Antum tidak boleh. Antum harus dinisbatkan kepada bapaknya. Ud'uhum li'abaihim. Panggil sesuai dengan bapaknya. Ada perempuan dipanggil dengan nama suaminya, nggak boleh. Ya, panggillah dengan nama bapaknya. Kenapa? Begini, kalau ibu itu lahir, ibu lahir, itu yang jelas anaknya ibunya itu dekat, bapaknya nggak jelas. Bapaknya nggak jelas. Kalau adik baby lahir, itu jelas ibunya jelas tuh. Kecuali bayi yang tertukar kan gitu ya. Lah bapaknya nggak jelas yang mana nih bapaknya, kata kok banyak. Maka itu dinisbatkan ke bapaknya. Nanti hukumnya besar. Ya, jadi Nabi Isa itu Rasulullah. Ya, Al-Quran menurut orang Kristen sendiri sebagiannya itu bercerita tentang Nabi Isa, tentang Maryam, itu lebih memuliakan daripada Alkitab sendiri. Ya itu. Jadi ketika Nabi Isa lahir, Maryam kemudian membawa wa atat bihi qaumaha tahmilu. Ya, setelah coba antum kan laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan nggak punya suami, hamil, mau melahirkan di mana coba? Mau melahirkan kemana? Ya, Maryam saja. Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Duh, sekiranya saya mati hari ini, saya sampah yang terlupakan. Jadi merasa jatuh mentalnya itu. Sehingga perempuan tuh nggak berani lahir di rumah sakit. Akhirnya lahirnya itu sembunyi-sembunyi. Setelah lahir kadang-kadang anaknya dibuang, ada yang dibunuh, ada yang ditinggal, ada yang dititipkan tidak pakai ngomong-ngomong, ditaruh di depan rumahnya orang pergi. Ya itu. Nah, Maryam juga gitu. Akhirnya memberanikan diri dibawa anaknya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Datang ke kaumnya membawa. Wow. Begitu ngelihat langsung heboh. Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an faria. Kamu ini bawa kepalsuan besar. Apa katanya? Ya ukhta Harun, maka abu kimra'a sau'in. Ibumu bukan, bapakmu bukan orang jahat, bukan orang jelek. Ibumu bapakmu orang baik-baik. Wa makanat ummuki baghia. Ibumu bukan pelacur. Kok ngini kon? Kok bisa kayak gini? Gimana ceritanya katanya? Ya itu. Maryam tidak bisa jawab. Kenapa tidak jawab Maryam? Ya, karena sudah puasa hari Kamis. Ya, puasa inni nadartu lirrahmani sauma. Puasa apa? Falan ukallimal yauma insiya. Saya hari ini tidak akan bicara sama orang. Nah, datang kaumnya ngurubuti, kemudian mencelanya anak pelacur, nah gitu. Ya itu namanya terlalu ngecap Nabi Isa sebagai anak pelacur. Akhirnya Maryam cuma isyarat gini, lu wa asyarat ilaih. Ini jangan tanya saya, tanya ini. Lu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyan. Gimana bisa ngomong sama anak yang masih dibuayan digendong gini? Tiba-tiba Nabi Isa ngomong, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya
wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Baru terkejut. Ini namanya baby ajaib. Tapi dasar orang Yahudi tetap aja nggak percaya. Tetap nganggapnya itu hasil racun. Nah, karena kecil bisa ngomong, tidak ada bapaknya kok bisa lahir, akhirnya yang mendukung berpikir, wah, ini anak Tuhan. Nah, itu makanya dia terlalu gitu. Ya, lah itu nggak bisa dijelaskan. Bagaimana zaman dulu itu? Nggak ada suaminya, tidak beracur, tidak ngapa-ngapain, kok bisa lahir? Maka teorinya kemudian menjadi anak Tuhan. Karena itu kemudian Allah katakan, ya, Rasulullahi wa kalimatuhu, dan firman Allah, Allah, dan firman Allah. Nabi Isa itu firman Allah. Firman yang mana? Nah gini, orang Kristen mengatakan firman Allah itu ada dua. Ada firman yang sifatnya seperti ini, ada firman yang bentuknya seperti ini. Nah ini firman Tuhan. Maksudnya firman yang bentuknya manusia. Ada firman yang bentuknya kitab. Nah, ini. Nah di Quran firman itu cuma satu. Ya, apa? Kama sali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun. Itu firmannya Allah itu. Inna mathala Isa kama sali Adam. Perumpamaannya Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu khalaqahu min turab, dibuat dari tanah. Summa qala lahu. Kemudian Allah berfirman. Firmannya itu apa? Kul. Nah ini. Jadi Nabi Isa ketika di dalam perut ditiupkan oleh malaikat Jibril. Ketika pergi sendirian, makanya perempuan itu jangan sering menyendiri. Nanti pulang-pulangnya hamil kalau sendirian. Ya. Maryam sendirian di sebuah tempat, lalu datang malaikat Jibril. Lalu kemudian hamil. Ketika hamil besar, lalu pergi. Ya, nah di situ Allah mengatakan kun. Katanya kun saja, kun. Jadilah. Maka jawabannya fayakun. Maka menjadi. Yaitu. Kalau kita kun, fakun. Jadi itu nggak akan berubah. Kalau kita jadi yang dimaksud kalimah itu adalah firman Allah kun, ya, fayakun lalu jadi. Yang kedua, alqaha ila Maryam, yang Allah sampaikan, ya, baik melalui malaikat Jibril. Sama ya. Kayak antum punya istri mula hamil itu gara-gara firman Allah. Bukan karena kerja kerasnya antum siang malam, ada yang bertahun-tahun gak hamil. Ya. Jadi kalau antum menikah, yang bikin anak itu bukan antum. Ya itu. Karena ternyata tidak semua yang menikah punya anak. Jadi kalau antum kebetulan diberi anak, berarti antum dipercaya. Kalau antum tidak yakin, buka di surat Al-Waqiah. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Yang kedua, waruhum minhu, dan ditiupkan ruh dari Allah. Yang bawa itu ruhnya malaikat yang tiupkan. Katanya di perut perempuan itu ruh itu baru ada. Antum laki-laki nggak tahu. Perut perempuan itu
Begitu katanya spermanya jadi, maka dia 40 kali 3. Ya, berapa hari itu? 120 hari. 40 pertama mudghah. Alaqah. 40 kedua mudghah. 40 ketiga sudah jadi. Ya, fakasau dan idhama lahma. Sudah jadi bentuknya itu. Lalu datang malaikat, ditiupkan. Ya, ditetapkan takdirnya. Jadi sama, kita juga ditiupkan roh. Ditiup gitu juga. Nabi Adam juga ketika dibikin ditiup. Ya. Tapi hari ini jangan ada yang ngaku, kamu mana suaminya? Saya seperti Maryam. Tidak ada. Tidak ada. Lah ayatnya jelas, ayatnya itu ya Adam diciptakan dari tanah, Hawa diciptakan dari Adam. Satu tidak pakai bapak, tidak pakai ibu. Satu tidak pakai ibu. Lalu Nabi Isa dibikin tidak pakai bapak. Tapi untuk yang lain, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tapi keturunannya dibuat dari money, it's money, from money. Nah itu mimma'in mahin. Jadi nggak boleh ada lagi ngaku ini seperti Nabi Isa ini. Waruhum minhu. Ada, ya tidak harus langsung dari Allah ruhun minhu itu. Misalnya hadhihi naqatullah, ini adalah onta Allah. Maksudnya disebutkan Allah di situ, Allah langsung, ya langsung berkehendak. Wa tahhir baiti, ini rumah Allah. Padahal semua masjid juga rumah Allah. Ya nisbatnya itu. Sama kayak antum juga, ayo jalan-jalan kemana? Ke pesantren saya. Antum jawab, wah hebat kamu punya pesantren. Bukan, pesantren tempat saya belajar. Tidak harus diartikan sebagai hak milik. Ya jadi. Nah, apa hulunya itu? Satu, wala taqulu salasa. Nah, itu hulunya mengatakan Tuhan itu 3. Fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Nah ayat sebelumnya disebutkan rasul-rasul itu banyak. Imani semua, nah gitu maksudnya. Imani Nabi Adam, imani Nabi Nuh, imani Nabi Muhammad, imani Nabi Isa sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Wala taqulu salasa. Nah, ini namanya salasa. Jangan mengatakan Tuhan ada 3. Kalau yang gini namanya apa? Yang gini namanya? Yang ini namanya laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Salisu artinya yang ketiga, salasah dari yang 3. Maksudnya salah satu dari 3. Nggak ada Rabiul Salasah, nggak ada. Ya ada Rabiul Arba'ah, Khamisul Khamsah. Gitu. Salisu Salasah. Itu sudah pakaiannya kayak gitu. Ya, salah satu oknum dari 3. Satu di sini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu kemungkinannya malaikat Jibril. Ruhul Kudus. Ya. Kapan Bunda Maryam itu sebagai siapa? Manusia apa Tuhan? Nah, itu nanti diperdebatkan. Ya. Intahu khairan lakum. Berhentilah mengatakan Tuhan itu ada 3. Di ayat sebelumnya kepada Nabi fa'aminu khairan lakum. Nah, ini berhenti.
Ya, di antara hulu itu ini mengatakan Tuhan itu 3. Banyak sebenarnya perkataan-perkataan yang atas nama Allah tapi sesungguhnya dia tidak dari Allah. Dan kita kaum muslimin hati-hati juga. Bahkan antum ada buku ya, buku tulisan namanya Hartono Ahmad Jais. Judulnya itu mengerikan judulnya. Ya, kiai yang dipertuhankan. Judul bukunya itu. Jadi kiai dianggap seperti nabi, bahkan melebihi ya, Tuhan. Nggak bisa salah, nggak pernah salah. Ya, antum kalau ada santri cerita tentang kiainya, ada yang cerita kiai saya itu kadang-kadang merokok di dalam kolam. Habis itu dia jalan-jalan. Sama temen tanya, mana kiai kamu yang ngerokok di kolam itu? Dia ngerokok di kolam, gimana caranya ngerokok di kolam? Nah, itu luar biasa itu. Kalau kita kan ngerokok di kamar mandi, di WC ngerokoknya itu. Innamallahu ilahun wahid. Allah itu qul huwallahu ahad. Kenapa enggak punya anak? Tuhan itu lam yalid walam takun lahu ya walam takun lahu sahibah. Dan enggak sama-sama benar. Dan Tuhan itu tidak punya istri, punya pasangan. Kok punya anak? Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua di muka bumi milik Allah. Ya, wa in kullum illa atir rahman apa? Wa kullum atihi yaumal qiyamati farda. Illa atihim apa? Abda. Semua makhluk datang sebagai hamba. Sebagai hamba Allah. Semua di langit dan bumi miliknya Allah. Gak ada yang istimewa jadi anaknya. Ya, wa kafa billahi wakila. Ya, maka cukup hanya Allah sebagai pelindung. Saya ingin tanya nih, terakhir. Kapan Anda menyatakan Allah sebagai pelindung saya? Cukup, pokoknya apa-apa cukup Allah. Kapan coba? Ya. Maka bacalah yang disampaikan oleh Ustadz Azhari. Apa coba ya? Ya Hayyu coba, ya Hayyu, ya Qayyum, aslih li sya'ni wala takilni. Apa artinya itu? Coba dimainkan nih. Ya Allah, perbaiki semua kondisi saya. Jadi antum ini kalau jerawatan pakai itu insya Allah sembuh. Karena yang akan memperbaiki Allah. Antum nggak ngerti-ngerti, baca itu tiap hari. Aslih li sya'ni kulli wala takilni ila. Jangan serahkan urusan saya, apalagi urusan yang lain, kepada saya. Torfatain, sekedipan mata ujungnya. Gitu. Karena kalau diserahkan ke kita, nggak akan sanggup. Ya, antum yang ngapalin nggak hafal, baca doa itu. Ya Allah, aslih bisa. Ya, aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.